kewajiban kita sebagai seorang pelajar, yaitu menuntut ilmu. Kemudian salam serta salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang kemudian diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan, dan semoga kita bisa kemudian mencontoh semua yang kemudian yang ada dalam diri Rasulullah sampai kemudian kita dipertemukan dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin wa masyaallah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Wah, insyaallah. Ini masih pagi ya? Atau sudah malam? Pagi. Maksudnya kalau pagi itu semangatnya luar biasa ya. Sesuai dengan mentari yang baru bersinar ya, semangatkan juga kemudian harus selalu bersinar. Nah, oke, kalau begitu Ibu punya semacam ini ya, semangat untuk kemudian memberikan semangat anak-anakku semuanya. Kalau misalnya Ibu katakan apa kabar hari ini, anak-anakku semuanya bilang alhamdulillah, pikiranku, tubuhku, badanku fresh, Allahu Akbar. Oke? Oke, coba kita cek dulu ya. Bu, berdiri tidak apa-apa ya? Saya juga minta anak-anakku semuanya untuk kemudian boleh berdiri, kemudian tes semangatnya dulu. Ini masih pagi. Ya, kalau Ibu katakan apa kabarnya hari ini, anak-anakku semuanya bilang alhamdulillah, pikiranku, hatiku, tubuhku fresh, Allahu Akbar. Oke? Oke, kalau begitu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, tubuhku fresh, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah semangat sekarang ya? Insya Allah. Oke, bisa kemudian kalian semuanya bisa duduk. Karena sudah fresh, untuk kemudian memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadirannya. Ibu mengecek kehadirannya dulu ya. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 2. Siapa yang tidak hadir? Nur Khairat. Siti Nur Mutmainnah. Kenapa? Sakit nih. Sakit ya? Iya. Masya Allah. Oke, kalau itu perhatikan namanya ya. Ibu absen dulu. Cynthia Hamzah hadir Bu. Nurjannah hadir. Berfadilah Haris. Siti Soleha hadir Bu. Fadilah Anissa. Wahyu Nisi Aprilia Hadir Bu. Nur Hikmah. Oh ya, ini yang sakit ya? Ada kabarnya sakit apa? Kurang tahu. Nurul Khairat. Ya, ini yang sakit juga ya? Nurul Mutmainnah Sakit. Oh iya, ini yang sakit. Oh, berarti 3 orang yang tidak datang ya? Iya. Kelupaan tadi 1 orang. Ini nih, akan temannya. Ya, kita doakan teman-teman yang aku semua semoga pekan depan bisa kemudian bergabung bersama kita dan kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kemudian mempelajari materi pada hari ini. Oke, masih ingat tentang materi pembelajarannya pekan lalu ya? Jadi Ibu kemudian mengingatkan kembali karena ini sebenarnya materi hari ini lanjutan dari pekan lalu karena masih membahas tentang indok animalia. Nah, indok animalia itu berarti kita berbicara tentang dunia hewan. Jadi ketika kita kemudian mengenal kata animalia berarti itu kita mempelajari semua tentang hewan. Paham ya? Di indok animalia itu dia kemudian kita mempelajari 2 topik besar. Kita akan mempelajari tentang hewan invertebrata dengan hewan vertebrata. Nah, invertebrata itu berarti sesuai dengan pekan lalu masih ingat apa itu hewan invertebrata? Ada yang bisa kemudian mengingatkan teman-temannya invertebrata itu apa? Ya, Cynthia apa? Bisa kemudian dibesar-besarkan suaranya supaya teman-teman semuanya masih ingat. Nah, invertebrata itu apa? Hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, cocok sekali ya. Jadi hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang atau tidak memiliki tulang Belakang. Nah, sudah ingat sekarang ya. Nah, tidak hanya kemudian kita belajar tentang invertebrata karena Ibu pekan lalu sudah kemudian menyampaikan itu ya. Nah, sekarang nih kita akan mempelajari tentang topik yang kedua tentang hewan vertebrata. Nah, kalau pekan lalu kita berbicara tentang invertebrata tidak bertulang belakang. Nah, sekarang kemudian kita berbicara tentang vertebrata berarti kita berbicara tentang hewan yang Bertulang belakang. Yang memiliki tulang belakang. Nah, cocok sekali. Jadi kebalikannya ya. Inver itu berarti tidak. Kata in di depannya itu berarti tidak, bermata tidak. Nah, kalau misalnya dalam biologi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan kata in di depan kata berarti menandakan tidak. Jadi invertebrata dengan vertebrata sangat mudah kemudian untuk membedakan. Ingat saja tulang belakang dengan tidak bertulang belakang. Seperti itu. Paham ya sejauh ini? Nah, oke. Pernah enggak kemudian anak-anakku semuanya perhatikan atau yang punya kucing? Ada. Nah, ada semua ya? Ada. Oh, Masya Allah, pecinta kucing semua nih. Ada yang punya ayam? Ada. Ada yang punya tokek? Ada. Cicak? Ada. Masya Allah. Ada yang pernah kemudian atau yang melihara kodok? Tidak. Tidak ada ya? Tapi pernah kemudian melihat kodok ya? Pernah. Pernah ada cacing? Pernah. Biasa sering. Sering. Oke, kalau begitu sedikit kembali berikan gambaran. Cacing dengan kucing dengan ayam itu kira-kira beda nggak? Beda. Bedanya di mana? Tidak bertulang kalau cacing. Dari mana kemudian kita tahu bahwa cacing itu tidak Lunak. bertulang? Nah, karena lembek-lembek. Berarti tidak memiliki Tulang. Nah, itu yang contoh
dari invertebrata tadi. Nah, bagaimana dengan ayam, kucing, bagaimana dengan cicak, bagaimana dengan apa lagi? Toke dan semacamnya, kodok, kakak. Semuanya memiliki tulang belakang ya. Nah, makanya kemudian mereka itu kemudian dikumpulkan dalam kelas invertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, kedepannya ini kita akan mempelajari seputar dunia vertebrata, hewan bertulang belakang. Contohnya yang cerita tadi ya, tentang kodok, ular, kemudian singa atau kucing, juga kemudian kita akan belajar tentang ayam, kemudian burung, belajar juga tentang katak. Nah, seperti itu. Tapi sebelum itu tapi kemudian kita pahami juga apa sih tujuan kita mempelajari itu. Nah, itu kan jelaskan tujuannya. Jadi dalam setiap pembelajaran pasti ada tujuan yang kemudian akan kita capai. Nah, ada pun tujuan yang akan kita capai akan kita lakukan nanti setelah kalau kita kemudian melakukan pembelajaran. Ada 4 poin yang harus kemudian kita capai. Apa itu? Yang pertama, dengan mengamati contoh, itu yang pertama ya, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri umum kelas dalam ilmu vertebrata. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua itu adalah melalui kegiatan literasi atau melalui kegiatan membaca, baik itu dari buku paketnya ataupun dari literatur lain seperti Google dan yang lainnya, diharapkan siswa dapat membedakan hewan berdasarkan kelas dan dengan memperhatikan habitat, cara hidup, ruang jantung dan suhu tubuh hewan vertebrata. Kemudian yang ketiga itu adalah melalui kegiatan literasi siswa dapat membedakan reproduksi hewan vertebrata. Dan yang keempat itu adalah dengan kegiatan literasi juga siswa dapat menginterpretasikan peranan hewan vertebrata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kita yang akan kita bahas pada 4 poin. Yang pertama kita akan selesaikan membahas tentang ciri umum. Kemudian yang kedua klasifikasi melalui ciri-cirinya cara hidup. Kemudian yang ketiga kita akan menuntaskan tentang reproduksinya masing-masing hewan. Kemudian yang terakhir adalah belajar tentang peranan. Jadi ada 4 subtopik ini yang akan kemudian kita tuntaskan hari ini. Seperti itu. Jadi nanti akan kemudian ibu bagi-bagi kelompok karena metode pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini itu kita akan menggunakan metode diskusi dengan metode teman sebaya. Nah, metode teman sebaya itu seperti apa? Mungkin diskusi sudah sering ya dilakukan. Nah, kalau metode teman sebaya itu berarti teman yang mengajar temannya. Jadi misalnya ibu nanti akan bagi kelompok ya, akan bagi 5 kelompok. Jadi kelompok 1 itu kemudian akan kemudian duduk bersama dengan teman kelompoknya, kelompok 2 juga, kelompok 3 sampai kelompok 4 sampai kelompok 5. Nah, setelah itu kemudian mereka berdiskusi. Nah, kelompok 1 satu perwakilan datang ke kelompok 2 menyampaikan dari materinya masing-masing. Gitu. Jadi sistem rolling. Jadi temannya yang mengajari temannya. Seperti itu. Paham ya tentang metode sebaya teman sebaya ini? Nah, jadi seperti itu. Itu yang akan kemudian kita pelajari ke depan dan akan kita lakukan. Seperti ini. Ada pun manfaatnya. Kenapa kemudian kita harus mempelajari tentang hewan vertebrata ini, tentang dunia hewan? Manfaatnya apa? Kenapa sih kemudian Bu kita harus mempelajari semua itu? Ketika kita mempelajari tentang dunia hewan, kita akan kemudian lebih mengenal tentang hewan itu sendiri dan lebih mengenal kepada siapa sih yang menciptakan hewan itu. Kok bisa ya ada ayam? Bisa ya kemudian ada kerbau? Pasti ada yang kemudian menciptakan. Dan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita kemudian belajar tentang dunia hewan, itu tidak akan pernah jauh-jauh dari penciptanya. Jadi itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, serta kemudian kita akan lebih menyayangi hewan-hewan, tidak berlaku kasar sama kucing, ya kan? Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat. Paham ya? Nah, sekarang Ibu punya gambar yang akan ditampilkan di depan. Silakan anak-anakku semuanya memperhatikan gambarnya dengan seksama. Kemudian tugasnya kalian adalah selama kemudian memperhatikan contoh gambar yang Ibu tampilkan, tugasnya kalian itu adalah mencari ciri umum masing-masing hewan, masing-masing kelas yang Ibu tampilkan. Jadi Ibu tampilkan sebentar itu kan ada gambar fiskus, gambar amfibi, gambar apes, reptil dengan mamalia. Jadi silakan kemudian nanti anak-anakku semua perhatikan dan cari masing-masing ciri umum kelasnya ya. Oke, silakan simak baik-baik gambarnya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah dicatat semua ciri-ciri umum kelasnya? Sudah ya? Diisikan ciri-ciri kelasnya. Oke, sudah paham. Terus selanjutnya adalah kita akan berdiskusi. Sebagaimana Ibu tadi sampaikan bahwa kita akan melakukan metode diskusi soal pembelajaran. Bagaimana metode diskusinya? Silahkan kemudian anak-anakku semuanya membagi diri dalam 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 5. Oke, sudah ya? Nah, tugasnya kalian nih yang kemudian berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Di sini tugasnya kalian ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Silakan kemudian dijawab semua pertanyaan yang ada dalam lembar jawaban ini. Nanti kemudian setelah itu didiskusikan dengan teman kelompoknya dan teman-teman yang lain. Oke? Ya, jadi silakan dijawab. Jadi semuanya sudah ada ya masing-masing lembar jawabannya. Oke, masing-masing lembar jawaban itu ada gambar yang Ibu tampilkan. Tapi Ibu tidak sebutkan itu masuk dalam kelas apa. Jadi nanti sebentar anak-anak semuanya yang akan kemudian mencari itu dari gambar itu dan dari ciri-ciri yang kemudian kita cari itu termasuk kelas apa ya. Nah, paham ya sejak ini? Oke, silahkan kemudian dijawab dulu. Ibu berikan waktu selama menit untuk kemudian menjawab lembar jawabannya. Silahkan. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah.
Sudah selesai kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke. Karena semuanya sudah selesai. Selanjutnya tahap presentasi ya. Nah, presentasinya itu sebagaimana tadi Ibu sampaikan di awal, bahwa kita presentasinya itu agak berbeda. Kita ini sistem polling, teman dari kelompok 1 perwakilannya itu diutus ke kelompok 2 untuk menjelaskan apa yang sudah kita cari. Oke? Nah, nanti juga teman kelompok 2 juga ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 ke kelompok 1. Pahamnya, jadi semuanya dapat materinya. Oke? Sistem polling. Jadi silakan. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya? Ya, sudah. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Jadi silakan kemudian mengubah posisi duduknya. Siapa yang kemudian ke kelompok lain untuk siapa yang datang? Oh ya, bagian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oh ya, oke, sudah ya. Kita kemudian masing-masing yang tugas untuk presentasi ke kelompok lain silakan diajak ke teman-teman. Silakan hasil yang didapat dari kelompok lain. Silakan. Maka jangan mereka menggunakan jenis mereka yang dengan Amalia. Ukuran reptil bervariasi dari yang berkurang. Yang satu komandan ya. Karena semuanya sudah masing-masing dapat ke kelompok yang kemudian presentasi ya. Semua kelompok sudah dapat semua materinya ya. Sudah tahu semua perbedaan ciri-cirinya. Sudah tahu klasifikasi kelasnya. Sudah. Oke. Ada yang mau bertanya atau ada sesuatu yang belum kemudian kita temukan jawabannya selama presentasi teman-temannya? Yang mau bertanya boleh bertanya ke kelompok yang lain. Kelompok apa yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, silakan. Kelompok apa? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 mau bertanya sama kelompok apa? Oh, tanya kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok apa? Mamalia ya? Mamalia. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kan mamalia memiliki ciri umum memiliki kelenjar susu. Nah, sedangkan manusia juga memiliki kelenjar susu. Apakah manusia termasuk hewan? Tidak. Bagi anak-anak kelompok 3, nah, bagus sekali ya pertanyaannya, Masya Allah. Gimana kelompok 3? Apakah manusia juga termasuk hewan? Bukan. Nah, kalau begitu manusia termasuk apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup ya? Ada yang mau berpendapat? Yang lain? Tidak ada yang mau berpendapat? Oke, jadi gini ya. Pertanyaannya itu Masya Allah, luar biasa. Manusia itu kan dia juga memiliki kelenjar memain, kelenjar susu ya, kelenjar payudara. Nah, hewan juga, hewan mamalia itu juga memiliki hal yang sama. Termasuk yang vertebrata. Terus, apakah kemudian manusia ini juga termasuk dalam kategori hewan atau tidak? Nah, tadi temannya sudah jawab, tidak. Tidak lah, manusia dengan hewan ya. Nah, sebenarnya memang logikanya seperti itu. Beda antara manusia dengan hewan. Hewan punya bulu-bulu, kalau manusia punya rambut-rambut. Nah, cuman kemudian kalau kita menelusuri ya, dalam kajian biologi sebenarnya manusia itu pun termasuk bagian dari kelompok mamalia itu juga. Berdasarkan ciri-cirinya. Nah, cuman apa bedanya antara manusia dengan hewan? Nah, manusia itu dia kemudian keinginannya memiliki akal. Akal, betul sekali. Siapa yang menjawab? Fadilah. Masya Allah, keren. Jadi betul sekali ya. Manusia itu dia diberikan akal untuk berpikir. Nah, kenapa kemudian manusia ini ditingkatkan pada tingkatan mamalia tingkat tinggi? Karena akalnya tadi. Nah, berbeda dengan hewan-hewan yang disebutkan tadi kayak sapi, kucing. Mereka tetap kemudian hewan mamalia, tapi dia kemudian mamalia tingkat di bawah. Tingkat rendah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal untuk berpikir. Dan itulah yang kemudian membedakan antara manusia dengan hewan. Sejauh ini bisa dipahami, nak? Bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada lagi ya? Sudah paham semuanya? Paham. Oke, alhamdulillah. Jadi vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Berasal dari kata vertebrae. Vertebrae itu artinya dia memiliki sendi, tulang. Makanya dikatakan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang. Namanya kelas vertebrata itu dia kemudian dibagi atas beberapa kelas. Ada berapa kelas? 5 kelas. Kelas yang pertama itu adalah kelas Oke, Cynthia silahkan nak, Masya Allah. Pertama amfibi, kedua pisces, ketiga efes, Masya Allah, kayaknya kenal fokus dia. Yang ketiga apa? Nah, yang keempat reptil, yang kelima mamalia. Nah, jadi itu tepatnya, Masya Allah. Jadi itu bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Oke. Kalau begitu, dari semua yang kemudian kita pelajari hari ini, ada dari yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata, ciri-ciri umum hewan yang bertulang belakang. Satu, mempunyai tulang yang terletak dari belakang kepala sampai bagian ekor. Hewan yang bertulang belakang itu terdiri dari kelas yang pertama kelas pisces, contohnya ikan. Yang kedua kelas amfibi. Yang ketiga kelas reptil. Yang keempat kelas apes atau burung. Yang kelima kelas mamalia. Nah, kelas pisces itu memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Kelas ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki dua sisi untuk mengetahui tekanan air. Termasuk hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan pisces berkembang biak dengan bertelur. Yang kedua yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Namun, tidak semua jenis amfibi hidup di dua tempat kehidupan. Beberapa jenis kakap, salamander dan salamander ada yang hanya bisa hidup di air dan ada yang hanya di darat. Namun, habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis. Hewan ini bernapas dengan insang dan paru-paru. Yang ketiga yaitu reptil. Reptil memiliki kulit bersisik yang terbuat dari bertanduk. Sisik berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berjari lunak, bernapas dengan paru-paru, jantung beruang
Piloter. Yang keempat, Aves. Aves memiliki suhu badan homoisterm. Suhu badan tetap tidak terpengaruh oleh suhu lingkungannya. Memiliki tubuh berbulu, melindungi tubuh dan bulu yang membentuk sayap digunakan untuk terbang. Tulangnya berongga sehingga ringan, berkembang biak secara bertelur. Yang kelima yaitu mamalia. Ciri khas dari mamalia adalah memiliki kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di daerah perut atau dada. Mamalia disebut tulang yang menyusui karena menyusui anaknya. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Sebagai indera peraba antara lain pada kumis. Sebagian pelindung dari gesekan maupun sinar matahari. Sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi dari mangsa dan sebagai penciri kelamin. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya. Sekian Bu. Insya Allah. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, yang lainnya juga sudah paham ya? Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Gimana semuanya sudah paham dan clear semua ya? Oh iya, satu lagi, saya ingin bertanya peranan. Karena dari tadi kesimpulannya tidak disebutkan tentang peranannya. Ada yang bisa kemudian memberikan peranannya? Ya, silakan Najla. Peran vertebrata ini yakni antara lain satu sebagai bahan pangan atau sumber protein hewani, yang kedua sebagai bahan sandang, yang ketiga sebagai obat, keempat sebagai peliharaan, kelima sebagai bahan kerajinan, enam sebagai predator alami di lahan pertanian, yang ketujuh sebagai alat transportasi. Nah, tidak sekali ya. Jadi itu peranannya. Jadi sudah terjawab semua. Kemudian materi yang akan kita bahas hari ini, alhamdulillah sudah tuntas. Dan sedikit kemudian memberikan motivasi nasihat kepada anak-anakku semuanya bahwa jangan pernah kemudian bermalas-malasan untuk membaca, jangan pernah kemudian bermalas-malasan untuk kemudian selalu ingin mencari tahu apa ini dan apa itu. Tetaplah kemudian terus untuk haus dengan ilmu, karena dengan banyaknya literatur yang kita baca, maka pemahaman kita ini akan semakin berkembang seperti itu. Jadi selain karena menuntut ilmu itu juga adalah kewajiban sebagai seorang muslim, juga karena kalau kita tidak menuntut ilmu maka kita akan kekurangan informasi dan kita akan semakin kebingungan. Jadi jadikanlah itu kemudian tetap menjadi semangat untuk selalu menuntut ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Karena sudah tidak ada lagi. Jadi ibu, oh ya, satu lagi ibu sampaikan, di lembar kerjanya itu ada 2 lembar ya, ada 2 lembar. Situ ibu di lembar kedua ibu sudah kemudian buatkan tabel itu menjadi tugas di rumah dari anak-anak semuanya. Jadi ibu harapkan tetap kemudian membaca banyak-banyak referensi untuk mencari sistem organnya ya, untuk lebih menyempurnakan lagi materi kita hari ini. Karena keterbatasan waktu juga ya, tidak bisa kemudian secara keseluruhan. Jadi silakan anak-anak semuanya cari masing-masing dari sistem organnya yang ada di kertasnya yang tugasnya ibu berikan. Jelas ya di situ ya. Pekan depan dikumpul sebelum memulai pembelajaran. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan nak. Dan kita tutup materi pelajaran kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.